sama siapapun Bambang Nursena. Kalau saya nggak paham karena saya masih Islam itu wajar. Coba tanya sama Pak Bambang Nursena kalau nggak percaya. Coba tanya sama pendeta sama romomu. Betul nggak? Saya bilang. Nah, makanya dengar kesaksian saya. Saya baru memahami, perhatikan, semuanya bisa terus terang, bisa langsung saya terima dengan mudah ketika saya betul-betul sungguh-sungguh seperti yang difirmankan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua berproses. Memang betul nanti ketika pembaptisan, baru kemudian tercurah secara utuh Roh Kudus. Ya, makanya orang-orang Islam yang sedang dalam proses katekumen, teman-teman masih lihat mereka masih kebingungan, itu jangan heran. Kenapa? Karena mereka belum menerima Roh Kudus secara utuh, ya. Jangan menghakimi juga. Ya, seperti simpatisan-simpatisan mereka jangan dihakimi karena mereka dalam proses. Mereka belum menerima baptisan, mereka belum menerima Roh Kudus secara utuh di dalam hidup mereka dan dalam diri mereka. Jadi mereka kurang bisa memahami, itu wajar karena saya dulu seperti itu. Percayalah, saya perlu belajar lagi setelah saya menjadi pengikut Kristus. Itu yang pada akhirnya membuat kalau teman-teman nilai, ini bukan pilihan saya. Banyak orang yang bilang, kok paham Joseph lebih paham daripada kami? Ya karena saya berusaha mengusahakan apa yang sudah saya dapat, yaitu karunia dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan artinya curah-curah terus kamunya diem aja seperti, tahu kan film Tinkerbell, tahu kan yang ada bubuk Pixies itu, nggak seperti itu cara Roh Kudus tercurah ya. Ya. Harus ada keterlibatan kita. Kita itu harus aktif bukan pasif. Sama seperti para rasul, mereka bekerja dengan giat. Gitu Bro Inkon. Jadi kalau ada pertanyaan dari bagaimana cara membaca kitab suci, percayalah. Ya, saya bukannya mau membuat kamu menjadi murtad saat ini juga supaya kamu paham. Sekuat apapun kamu mau memahami, kalau tidak ada Roh Kudus kamu tidak akan paham. Trust me. Silahkan tanya sama teman-teman murtadin perbedaan, tanya sama mereka perbedaan sebelum mereka dibaptis dan setelah mereka dibaptis. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong atau lagi sekedar isapan jempol belaka, bukan, beneran. Ya, seperti itu Bro Inkon. Makanya sekali lagi, ketika orang Islam membaca Alkitab, ya sekelas Nandar, ya kan? Padahal kita tahu jawabannya di ayat itu, tapi Nandar nggak mau memahami. Itu kenapa? Ya karena itu yang tadi saya jelaskan dari tadi, tidak ada karunia Roh Kudus. Jadi jangan justru membuat Roh Kudus itu hina dengan cara Anda menyederhanakan Injil. Itu karena mereka sendiri tidak punya karunia Roh Kudus, ya. Kelas Nandar, sekelas ini ya, gitu. Oke, gitu Bro. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah bersedia ngobrol dengan aku Bang. Aku makasih banget ya. Ya, makasih Tuhan Yesus. Nanti kamu baca lagi ya di dalam Alkitab, kalau kamu nggak percaya, kamu baca peristiwa Tuhan Yesus itu berbicara, memberikan pelajaran, tetapi para murid itu tidak memahami. Barulah setelah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, perlahan mereka memahami. Terutama ketika kamu melihat atau membaca peristiwa ketika para murid melakukan perjalanan ke Emmaus, ya, ke Emmaus, kemudian Tuhan Yesus merayakan Ekaristi dengan mereka, barulah para murid itu terbuka matanya. Mereka mengerti dan memahami. Jadi ada beberapa peristiwa dalam kitab suci yang mencatat para murid itu setelah sekian tahun berjalan dengan Tuhan Yesus, mereka baru paham setelah kenaikan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Betul nggak teman-teman? Betul Bro. Ya. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah. Terima kasih Bang. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati. Makanya kalau di dalam gereja Katolik ada komunitas yang disebut dengan Emmaus Journey, itu ada tuh. Ya, itu untuk memahami kitab suci, untuk memahami bagaimana cara untuk mewartas secara tidak langsung juga ya. Selain dengan komunitas-komunitas lain seperti KEP. Aduh, ini gimana caranya bikin device saya ini stay gitu, nggak goyang-goyang ya. Kenapa Allahu Akbar dipakai otan congor? Yang congor itu yang pakai toa, kami nggak pernah pakai toa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. After incarnation, did you get any backlash from Muslim? What kind of backlash? Maksudnya inkarnasi apa? After inkarnasi. Maksudnya after inkarnasi ini apa? Maksudnya inkarnasi apa ya? Saya nggak paham. Shalom Bang Yasid, selamat malam. Ya, salam Bang.
Salam. Dari Kristen atau Islam, bro? Kristen bang. Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Tadi waktu penjelasan Firaun dengan ini sih mengeraskan hati itu kan. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya saya mau ini pengen ketahui tadi. Nah, ternyata dengan saya mendengarkan di bawah juga saya sudah terjawab kok. Karena kan gini, Mm-mm. apa yang menjadi pertanyaan saya itu tadi, Dia keluar aplikasi TikTok. Jangan keluar aplikasi TikTok, bang. Nggak kedengeran suaranya. Sorry. iya detaknya di Keluaran 14 ayat 4 itu bang. Iya, Jadi kan di kenapa situ kok? ada tulisannya itu Allah mengeraskan hati Firaun kan. Mm-mm. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan yang abang jelaskan sama teman tadi, saudara yang tadi itu mungkin udah terjawab juga sih bang. Oh, jadi sudah terjawab. Tadinya mau tanya juga, tapi sudah terjawab gitu maksudnya. Iya bang ya, saya sudah paham kan itu. Oke, tapi ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, aku turunkan, aku ganti. Nggak apa, kasih yang lain aja dulu bang, saya di bawah Oke, aja. thank you ya bro ya. Ya, Tuhan Yesus ya, thank berkati you selalu bang. ya. Oke Yo, bang. shalom. Oke, aku kira mau nanya sesuatu yang baru. Oke, kita lanjut ya. Terakhir ya, Kak Dewi Citra ini terakhir ya. Soalnya aku mau istirahat teman-teman. Besok mau bangun pagi. Terakhir ya teman-teman ya. Shalom Kak Dewi Citra. Selamat malam. Shalom, salve Kak Joseph. Salve, apa kabar Kak Dewi? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Kak Dewi? Aku terakhir baca DM gak sempat nanya itu apa? Kak Dewi berarti sudah proses katekumi? Iya, tapi sama yang kita kan di sini nggak ada gereja katedral Kak. Adanya itu apa? Kapela. Jadi juga yang jaga nggak ada, sudah meninggal orangnya. Pastornya juga kalau hari Minggu itu datangnya sekitar 30 menit dari tempatnya ke tempat kita gitu. Oh iya, jadi buat Jadi teman-teman. diminta setelah Desember. Oh diminta setelah Desember. Karena ini jadi kan sibuk dengan Natal Kak. betul. Oke, sorry Kak Dewi bentar ya, aku memperkenalkan dulu, izin ya. Jadi teman-teman buat yang belum kenal, Kak Dewi ini dari Islam. Sudah agak lama diskusi dengan saya di room saya. Jadi beliau Kak Dewi ini dari Islam, dia sedang belajar dan menuju proses untuk menjadi seorang Kristen Katolik ya Kak ya. Iya. Puji Tuhan. Dari tahun kemarin, ya, dari tahun kemarin Kak. Ya, Kak dari Dewi. tahun kemarin. Ya, gimana Iya, Kak? Ada yang mau saya ditanya? Gimana? enggak sih, cuma mau berkabar aja Kak Joseph karena ya Oh puji iya. Tuhan ya saya mengenal segala sesuatu itu melalui room ini. Saya Terima mulai kasih. paham. Ya, saya mulai paham dan benar-benar mengerti membaca Alkitab itu sejak saya mulai masuk ke roomnya Kak Joseph. Oh ya, puji Tuhan. Semua demi Iya. kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau ada yang mau bertanya tentang kesaksian gimana Kak Dewi? Boleh nggak berkenan cerita? Singkat juga nggak apa-apa. Yang penting nggak itu. Maksudnya Apa? takutnya akunmu kenapa-kenapa. Nggak apa-apa sih. Silakan. Kalau Kak Dewi berkenan ya, aku nggak maksa. Teman-teman di bawah juga jangan Oke. maksa ya. Kalau Kak Dewi berkenan, silakan. Pergumulannya panjangnya Kak Jo. Saya kenal Kak Joseph itu sudah 2 tahun lah Kak. Ini Iya, 2 masuk tahun tahun sih. kedua. 2 tahun. Selama 2 tahun ini panjang sekali pergumulan saya dengan iman terutama ya. Saya melalui banyak sekali hal baik itu secara mental maupun spiritual. Tapi akhirnya puji Tuhan saya mencoba untuk belajar doa berdoa bersama Bunda Maria. Kemudian saya pelan-pelan memberanikan diri berdoa Bapa kami, dan puji Tuhan banyak hal yang selesai secara mental ya. Nah, kalau untuk kenapa saya memilih iman Katolik ya. Memang iman saya bertumbuh dalam iman Katolik. Itu yang penting. Pertama itu dari segi ini ya Kak Jo, ilmu.
Mungkin dari Kak Joseph tahu ya background saya. Saya mulai belajar, saya dari Makrifat. Ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan kebenaran. Kebenaran tentang apa yang saya pelajari. Jadi, oh ternyata background Makrifat itu justru mutlak dari Alkitab. Itu semua dari Alkitab. Jadi saya memutuskan, mulai saat itu saya pelan-pelan sudah mulai memutuskan. Kalau dari segi ilmu ya. Iya. Kalau dari kesaksian hidup itu ada banyak sih Kak Joseph. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita. Karena saya sendiri berdoa dan mengalaminya saat saya ada masalah. Saya kenal Kak Joseph itu saya lagi di pengadilan loh. Oh, oke. Saya Apa lagi tuh, di Kak, kalau pengadilan boleh ada tahu? kasus. Oke. Kasus saya ngebacok orang waktu itu. Oke. Tuh, jadi saat itu saya disidang dari jaksa penuntut umum itu saya dituntut untuk 2,5 tahun penjara. 2,5 tahun penjara. Tapi kemudian saya berdoa dengan Tuhan. Saya minta kebenaran itu dibuka. Karena apa yang saya lakukan tidak berdasarkan kemarahan atau kemauan saya sendiri. Tapi ini pembelaan diri. Pembelaan diri. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Saya terbebas dari segala tuduhan. Itu yang pertama Kak Joseph. Yang kedua, apa ya? Sebenarnya banyak sekali sih kisah-kisah tentang dalam perjalanan 1 tahun ini Kak Joseph. 2 tahun saya mengenal Kak Joseph ini. Tentang iman Katolik saya ya. Kemudian ada satu masalah lagi. Memang saya kalau dibilang Kak Joseph itu saya mengenal Tuhan Yesus melalui jalur kepahitan. Oke. Karena saya harus mengalami kepahitan untuk menerima. Awalnya kenal Kak Joseph saya terima nggak terima gitu. Saya menerima kebenaran, tapi saya tidak mau menerimanya di dalam nurani saya. Secara logika saya menerima, tapi iman saya menolak. Saat itu iman saya menolak. Sampai satu ketika Tuhan benar-benar menginjak kesombongan saya. Ini saya mengerti ini yang disebut kesombongan. Ketika saya menolak kebenaran. Ketika saya menolak kebenaran. Di situ Tuhan benar-benar menginjak saya. Saya terus, Tuhan saya minta ampun karena ini kesalahan, ini dosa. Tuh. Yang saya suka dari Katolik itu banyak hal Kak Joseph. Salah satunya itu tentang pengakuan dosa. Dulu saya sendiri menentang pengakuan dosa. Tapi ketika saya mulai paham ya dengan penjelasan Kak Joseph, saya juga belajar pelan-pelan tentang Katolik. Akhirnya saya menerima. Ternyata pentingnya pengakuan dosa itu seperti apa. Saya sempat tanya sama Kak Mina waktu itu ya, berapa waktu lalu. Apa sih pentingnya pengakuan dosa? Saking saya tidak menerima itu. Tapi akhirnya saya diinjak lagi sama Tuhan. Jadi rasanya saya disiksa habis-habisan ini. Ketika itu saya tanya, kejadiannya nggak tunggu seminggu Kak Joseph. Besoknya, malamnya saya tanya, besoknya ada kejadian yang menimpa saya. Akhirnya saya harus menerima bahwa pengakuan dosa itu memang penting. Jadi ini bukan karena saya terpaksa menerima ya. Memang ada pengajaran di sini. Yang Tuhan mengajarkan saya tentang pengakuan dosa. Pentingnya pengakuan dosa itu seperti apa. Itu. Kemudian tentang keselamatan Kak Joseph. Ini bagian terpenting yang saya pahami dalam tubuh Kristus. Saya ingat satu ketika Kak Joseph itu berdoa. Tuhan Yesus yang dengan bilur-bilurnya aku disembuhkan. Makanya saya bilang kerennya Kak Joseph dalam hidup saya. Sampai saya beberapa kali mimpi Kak Joseph. Satu ketika ya, pokoknya dalam kurun waktu 2 tahun ini saya berdoa seperti yang Kak Joseph itu, yang seperti saya dengar dari Kak Joseph.
Waktu itu memang dalam kurun waktu 2 tahun ini ya banyak pergumulan hidup saya. Dalam keadaan yang begitu sakit. Saya disakiti orang yang terdekat, oleh pokoknya banyak hal yang menyakiti saya. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus saat itu, Kak Joseph. Saya bilang bahwa saya percaya Tuhan Yesus yang dengan bilur-bilurnya. Jadi hanya kata itu yang bisa saya ingat dari memori saya. Yang dengan bilur-bilurnya saya disembuhkan. Yang dengan bilur-bilurnya saya dipulihkan. Saya percaya. Itu doa saya waktu itu. Dan sekarang Kak Joseph ya, saya lupa bagaimana kepahitan itu ada dalam hidup saya. Ini yang luar biasa. Dalam kesaksian saya, ya mungkin ini kesaksian atau curhat saya nggak tahu, tapi ini yang saya alami dalam perjalanan iman saya sampai akhirnya saya putuskan untuk ke gereja. Di tempat saya kan ada 2 gereja berhadapan, satu gereja Kristen Protestan, satunya di depannya itu pas gereja Katolik. Hari pertama saya datang, dua-dua gereja ditutup. Saya pulang dan saya berdoa, Bapak Tuhan Yesus, tolong saya minta ada yang menunggu saya di gerejamu. Saya nggak tahu mau memilih gereja yang mana, tetapi saya minta Tuhan Yesus tempatkan saya di tempat yang Engkau kehendaki. Saya minta seperti itu. Jadi dalam perjalanan saya mantap ke gereja Katolik. Saat itu misa sudah bubar, orang sudah selesai misa, tapi ada 3 orang yang sedang duduk di kapela itu. Begitu saya masuk, mereka semua terkejut. Saya ketawa, saya nggak kaget, langsung dalam hati saya, terima kasih Tuhan, Kau mendengar doaku. Kemudian dalam perjalanan membelajar Alkitab, Kak Joseph, saya menemukan kalau kita dari sebelumnya kan, saya juga pernah sih berpikir bahwa Alkitab itu kitab Parno, karena memuat kisah-kisah seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi penerangan di kepala saya. Memang ini kuasa Roh Kudus ya. Kuasa Roh Kudus itu memberikan saya sebuah penerangan. Dan kayak ketika saya membaca, kayak ada suara bilang begini, kisah ini bukan tujuannya untuk pornografi, tidak, atau porno aksi, bukan. Kisah ini nih menjelaskan tentang bahwa Tuhan tidak menutup aib manusia. Supaya kamu belajar, supaya kamu tahu ini dosa, jangan dilakukan. Supaya kamu tahu yang ini nggak boleh. Makanya kenapa kalau kita perjanjian lama, ini salah satu alasannya saya memilih Katolik. Kalau kita perjanjian lama menceritakan tentang hal-hal begini, tapi di perjanjian baru ini sudah tidak digunakan lagi. Dan makanya orang Katolik itu pernikahan indi solo bilis, nggak ada poligami, karena satu hakikat yang ketika sudah disatukan tidak boleh dipisahkan. Ini akhirnya puji Tuhan, luar biasa sekali Alkitab ini. Iya, puji Tuhan. Saya membaca banyak sekali kisah-kisah yang sebelumnya ya, yang masih dari iman lama saya. Ya memang saya belum dibaptis Kak Joseph ya. Kita tahu Katolik itu nggak datang ke gereja terus ayo saya baptiskan, nggak gitu. Kak Joseph juga mengalami proses ini kan. Tetapi secara iman saya sudah ada di situ. Paham. Secara iman. Jadi ya puji Tuhan, selama masa belajar saya, Roh Kudus benar-benar memenuhi ruang hidup saya, memenuhi ruang hati saya, sampai saya berdoa kepada Tuhan ya Kak Joseph. Bapak Surgawi, aku percaya Tuhan Yesus adalah terang dunia ini. Nggak tahu kata-kata ini saya ketemu dari mana, tapi rasanya saya ingin berdoa seperti itu. Saya ingin berdoa seperti itu. Jadi saya yang tadinya bawa tasbih, sekarang ganti, saya dihadiahkan rosario dari gereja sama buku panduan doa-doa. Di situ saya dulu Kak Joseph ya, kitab Wahyu saya paling nggak paham baca kitab itu. Di antara semua kitab Wahyu adalah kitab yang buat saya paling bingung. Tapi ketika saya sudah mantap mengikuti Kristus, saya heran begitu saya buka baca kok paham. Ini kepala saya selama ini kemana? Tiba-tiba kok paham kayak gitu.
Tapi yang paling keren ya Kak Joseph ya, yang paling keren dari Katolik. Kenapa saya ke Katolik? Karena memang iman saya bertumbuh di sini. Apa ya? eh, karena saya sudah menikah ya Kak Joseph, saya punya 3 anak. Anak pertama saya seumuran Kak Joseph. Saya menikah 2 kali, suami pertama cerai, sekarang dengan suami kedua. Ya, kemarin ke gereja beliau juga ngantarkan saya. Terus dia bilang nggak apa-apa itu imanmu, tapi saya belum punya panggilan ke sana. Saya bilang saya nggak ngajak-ngajak juga kok. Dia bilang. Ketika saya dalam memahami makrifat ya, tapi begitu saya membaca Alkitab, oh ternyata yang saya dulu pahami itu ada di sini tulisannya. Kalau kita bilang dalil ya, dalilnya ada di sini. Oh dalilnya ada di sini. Ketemu saya satu-satu. Jadi kalau di dalam makrifat itu ada yang namanya nurun ala nurin, itu kan juga salah satu ayat di dalam Al-Quran ya. Oh ternyata inilah terang. Dan satu lagi Kak Joseph, coba kita baca baik-baik di surah Al-Baqarah. Ternyata Allah mengakui Tuhannya orang Israel. Tapi di situ ditulis ditambahkan Ismail. Biar kelihatan sila-silanya. Ya kan Kak Joseph tahu kan ayat itu? Betul. Nah, ini loh yang saya selama ini ayat ini kelewat loh dari bacaan saya. Ternyata Allah yang saya sembah mengakui Tuhannya orang Israel. Ini gimana? Sudah iman saya goyang ditambah ayat ini. Rontok semuanya. Padahal saya baca Alkitab Kak Joseph. Sebelum Kak Joseph itu kenal Katolik, saya sekolah di sekolah Katolik loh. Saya sekolah di sekolah Katolik, tapi kok Kak Joseph lebih tahu Katolik dari saya. Luar biasa memang. Iya. Saya itu Iya. menemukan ayat-ayat yang semakin memantapkan iman saya, tapi bukan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran. Saya kan pernah bilang saya akan baca ulang Al-Quran, saya akan belajar ulang. Mungkin ada ayat-ayat yang kelewat, yang saya nggak paham, yang saya nggak tahu. Saya buka, begitu saya buka yang saya baca itu justru Allah mengakui Tuhannya bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penyalipan Yesus. Dimana Isa Al-Masih ya, tentang kelahiran Isa. Isa sendiri mengakui aku diberkatilah, ya kan? Di hari kelahiranku, di hari kematianku, dan di hari aku dibangkitkan kembali. Oh, ayat ini sudah saya baca sebenarnya, tapi ketika saya dalam fase ini, saya baca lagi baru sadar. Ternyata benar. Dia sudah disalibkan karena kata-kata ini, statement ini kenapa dipenggal-penggal kisahnya. Jadi justru kemantapan saya itu lahir dari ketika saya membaca ulang isi Al-Quran. Jadi kemudian saya pernah ingat Kak Joseph membahas kul huwallahu ahad. Huwa, siapa huwa? Huwa ini kan kata ganti orang untuk laki-laki. Betul. Kata dia untuk orang, kata dia dalam bahasa Arab untuk laki-laki kan. Betul. Huwa itu kan dia laki-laki. Betul. Apakah kita mengakui huwa ini siapa? Kenapa menggunakan kata huwa? Dan kita tahu Kak Joseph kan, kata Allah sendiri itu kalau menggunakan kata ganti, dia tidak menggunakan kata anti, tapi anta. Engkau dalam bahasa Arab anta, tapi engkau laki-laki. Iya. Betul. Itu lagi yang membuat saya semakin berpikir. Ya puji Tuhan semuanya membuka iman saya. Tentunya ini adalah bimbingan Roh Kudus untuk saya. Dan sebenarnya saya itu kemarin sudah siapkan banyak kesaksian Kak Joseph yang ingin saya bagikan dengan Kak Joseph. Kenapa sampai akhirnya saya mantap di sini. Tapi sepertinya saya lupa semua. Yang Tuhan inginkan di sini adalah saya sudah mantap. Saya mantap dengan iman saya. Katolik itu indah, luar biasa keren. Apalagi ketika kita berdoa Bapa Kami atau bersama para malaikat, rasanya itu beda Kak Joseph. Sungguh Tuhan, saya sebelum bersaksi saya minta Tuhan jaga lidah saya dari segala bentuk kefasikan.
agar apa yang saya ucapkan adalah kebenaran yang datang dari kehendak-Mu. Itu doa saya. Jadi sepertinya apa yang nggak perlu Tuhan hapuskan dari memori saya. Apa yang nggak penting yang akan menimbulkan kefasikan kayaknya Tuhan hapus dari memori saya karena benar-benar lupa. Amin, amin. Iya, ketika saya masih di sebelumnya ya, saya sholat, saya zikir, kemudian saya bertasbih, wirid ya kalau kita bilang dengan wirid-wirid kita. Itu berbeda ketika saya membaca doa Bapa Kami dengan sungguh-sungguh. Ketika saya membaca doa Bapa Kami, saya merasa ada yang terbuka di atas kepala saya. Ada satu kesaksian yang paling keren Kak Joseph. Ini adalah kesaksian yang Tuhan ingin saya sampaikan. Satu malam saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus ya, untuk suami saya. Karena ya namanya rumah tangga ya, kita yang paling menyakiti kita adalah suami kita. Yang paling menyakiti hati kita dan perasaan kita itu adalah suami kita. Saya berdoa dengan Tuhan, saya membaca doa Bapa Kami, kemudian saya percaya Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu, suami saya Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Saya baca itu terus ulang-ulang. Dan ketika suami saya kan posisinya dia kalau saya berdoa di kamar, dia tidurnya di ruang depan TV gitu. Saya berdoa dari jam berapa itu gitu sampai tengah malam. Selesai, saya keluar Kak Joseph. Saya itu merinding, saya mau takut atau mau bahagia saya nggak tahu. Di depan pintu rumah saya itu ini bukan penglihatan batin Kak Joseph. Saya lihat dengan biji mata saya. Ada laki-laki tinggi, posturnya, orangnya tinggi, perangainya, posturnya agak besar, dia agak berewokan, tapi nggak kurus. Berewokan. Wajahnya benar-benar bersinar, dia pakai jubah. Di depan saya pas kita bertatapan. Di belakangnya itu berdiri ada yang saya nggak kenal tapi juga berjubah, hanya wajahnya tidak kelihatan karena bersinar gitu. Saya lihat, saya tanya dalam hati saya, ini siapa? Terus ada suara bilang begini, itu Tuhan Yesus. Sungguh Kak Joseph, saya sudah bilang saya tidak berani mengungkapkan, tidak mau mengeluarkan kesaksian yang menimbulkan kefasikan. Tapi akhirnya sungguh-sungguh saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Rasanya, dan mulai entahlah bagaimana saya mengungkapkannya, tapi itu rasanya luar biasa. Oke. Makanya mungkin saya belum dibaptis, tapi sudah kesana saya pasti. Amin, amin. Minggu ini misa pertama saya loh. Saya pamer. Terima kasih Kak Dewi atas kesaksiannya. Kita doakan selalu Kak Dewi. Jadi dari kesaksian Kak Dewi kita banyak pengalaman yang bisa menumbuhkan iman kita. Sekaligus kita juga bisa memantapkan apa yang kita sudah pilih sejak semula tentang iman. Ya yang pasti kita semua bahagia, termasuk saya, terutama saya. Karena saya betul mengenal Kak Dewi, dari Kak Dewi masih memikirkan tentang Islam dalam sudut pandang makrifat, dan juga Kak Dewi masih kental dengan pemikiran-pemikiran yang dalam Islam itu adalah sesuatu ajaran yang tidak sesuai ya Kak Dewi ya. Makanya saya berharap semoga Kak Dewi menemukan kebenaran yang sejati bukan di dalam Islam apalagi makrifat. Ternyata kabar yang setelah saya dengar selama 2 tahun ini terakhir kan, Kak Dewi ini kan memang jarang on TikTok ya, saya lihat-lihat ya. Jadi jadi saya baru jadi baru saya dengar lagi teman-teman kabarnya setelah 2 tahunan, betul 1 tahun lebih ya, kurang lebih. Itu baru saya dengar Kak Dewi sudah sekarang, untuk posisi sekarang itu sudah mantap dengan iman yang akan Kak Dewi terima nanti ya. Kita doakan semoga kedepannya Kak Dewi selalu disertai dan dibimbing oleh Tuhan, terutama oleh Roh Kudus yang akan menyertai Kak Dewi terutama dalam memahami apa yang Kak Dewi masih perlu pahami. Nah ini yang perlu kita pahami dari cerita-cerita seperti Kak Dewi dan orang-orang seperti Kak Dewi termasuk saya adalah orang-orang yang belajar imannya sendiri, membaca dan mendalami Al-Quran, kitab mereka sendiri, kitab saya yang dulu, itu justru bukan mereka semakin
beriman. Tapi kalau mereka betul-betul belajar, mereka akan kembali menemukan jalan yang sesungguhnya, itu Tuhan Yesus. Itu makanya saya bilang dengan teman-teman Kristen dan teman-teman Islam, apa alasan saya meninggalkan? Salah satu yang paling utama adalah ketika saya semakin mendalami Al-Quran gitu. Sama seperti yang Kak Dewi tadi berikan melalui kesaksian. Jadi semakin mendalami, semakin sadar gitu apa yang seharusnya kita ikuti dari semula, yaitu Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran. Gitu ya teman-teman. Kita berdoa, kita doakan selalu Kak Dewi berada dalam tuntunan dan lindungan Tuhan, supaya Kak Dewi dan keluarga tetap bersatu, tidak ada yang terpisah, tidak ada yang saling membenci, tetapi kasih Tuhan melindungi mereka selalu dan mereka hidup dalam sukacita. Amin ya. Dan ya, saya harus garis bawahi, bukan karena saya, sekalipun memang betul kata Kak Dewi memang mengenal saya dan juga mulai belajar kekristenan waktu lagi rame-ramenya. Room saya waktu itu lagi rame, bukan sombong ya Kak Dewi ya. Waktu itu yang nonton saya 1000-an, 2000-an ya Kak Dewi. Iya. Iya. Rame sekali waktu itu. Saya masih rajin live karena waktu itu saya belum bekerja, belum sibuk seperti sekarang. Maka banyak teman-teman Islam seperti Kak Dewi maksudnya modelannya itu yang ma'rifat gini loh. Banyak ya Kak Dewi ya. Tapi macam-macam jenis Banyak. ya. Macam-macam jenis kita di sini. Macam-macam jenis ya, ma'rifat juga macam-macam jenis, nggak satu. Gitu. Kita bersyukur ya sekali lagi berkat Kak Dewi memberikan kesaksian. Tapi sayang banget, aku nggak bisa lama-lama. Mungkin next kalau live kita boleh mendengar kesaksian lebih lama lagi kalau memang ada kesaksian yang belum terungkapkan, atau mungkin Kak Dewi ada pertanyaan, boleh di next live boleh ditanyakan ya. Tapi untuk sekarang mohon maaf sekali, bukan apa-apa, udah malam juga. Aku besok ada kegiatan pagi hari, tapi kita jangan lupa untuk membawa Kak Dewi dan keluarga juga, teman-teman juga yang sejalan dan seperjalanan dengan Kak Dewi. Dalam artian teman-teman Islam yang sedang proses untuk belajar menjadi pengikut Kristus, kita doakan semakin banyak orang yang menyadari panggilan Tuhan. Ya, kita doakan semua itu. Seperti yang didoakan oleh Kak Dewi ya, oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan dan dipulihkan. Gitu. Ya, kita nanti minta tolong, mungkin ada teman-teman yang di bawah. Kalau nggak salah Kak Dewi ini di daerah mana Kak? Kalau boleh disebutkan nama pulaunya saja. Saya saat ini ya tinggal di Pulau Jawa, Kak Jo. Nggak, Pulau Jawa, tapi bukan yang kota banget ya? Kita di desa ini perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, jadi kalau teman-teman dengar kata kapela tadi Kak Dewi karena dari timur ya Kak Dewi ya? Ya kalau Makassar. saya di Maumere sih, itu Iya. ada gereja katedralnya, Terbiasa- tapi karena ini di Terbiasa logatnya timur ya, bahasanya timur ya, karena menggunakan kata kapela. Mm-mm. iya kapela. Iya, gitu. Jadi teman-teman tadi di Kalau bawah di ada yang- sini ya Iya, di bawah tadi ada yang Jawa nanya Tengah, kapela. enggak Jawa Timur. Jadi kita doakan Seragian ya. jauh, Seragian. Udah, jangan ditebak-tebak, nanti makin ketahuan, nanti Kak Dewi nanti diiniin lagi. Kita berharap keamanan ya. Kita harus bijak dan kita harus Iya. penuh hikmat ya. Kita masih merahasiakan, bukan artinya pengikut Kristus tidak siap mati. Kita mati pun bukan artinya kita sia-sia. Gitu ya. Jadi bukan artinya Iya. kita membiarkan mereka siap sebelum dibaptis, kan juga harus penuh hikmat gitu ya teman-teman ya. Kak Dewi kita harapkan seperti itu. Oke Kak Dewi ya. Next kalau misalnya ada lagi kesempatan lagi, kalau misalnya mau naik ya Kak Dewi ya. Sorry banget malam banget ini. Jadinya maaf Iya, sekali ya. ini ya sudah larut ini. Iya. Tapi Kak Dewi terima kasih banyak atas kesaksiannya. Kalau Kak Dewi sekali lagi berkenan mau besok mau melanjutkan, silahkan. Jangan sungkan-sungkan ya Kak Dewi untuk naik ya. Saya sungguh bahagia dan terharu. Kaget juga sekaligus ada kagetnya juga. Kalau Kak Dewi juga mau bersedia dan berkenan mau lanjut diskusi, biasanya jam-jam segini Romo Cafe. Ada Romo kami yang live di TikTok. Nama akunnya Cafe. Ca Strip Cafe. Itu bagus juga, pendalaman Alkitab beliau juga, memahami Alkitabnya juga bagus ya. Romo Cafe itu silahkan diikuti aja. Kak Dewi mau naik pun dipersilahkan di situ, karena Romo Cafe itu menerima semua yang mau bertanya, gitu ya. Itu Iya. masih live beliau. Cafe ya, tulisannya CAVE gitu. Ada Romo Cafe. Iya. Nanti Oke. saya cari. Oke, siap Kak Dewi. Terima kasih banyak ya atas kesaksiannya. Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Dewi dan keluarga ya. Mohon maaf sekali lagi ya, Kak Dewi belum bisa lama-lama ya, karena jamnya sudah lah. Saya mau istirahat dan ngantuk. Iya. Masih banyak ya Kak Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. salve. Salve Kak Dewi. Salve. Ya Kak Dewi itu contoh Islam yang sadar ya. Gitu, contoh Islam yang sadar. Oke, teman-teman, hari ini kita sudahi dulu ya. Karena
sudah mulai larut malam dan saya sudah lewat dari jamnya. Teman-teman, terima kasih banyak atas tap-tap layar, dukungannya, juga share-share-nya ya. Yang belum follow saya mohon bantuan follow ya. Mohon bantuan follow akun saya yang ini. Dan teman-teman juga mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan ketika saya menjelaskan atau menerangkan. Oke, kita berdoa dulu penutup ya teman-teman sebelum kita akhiri live-nya. Kita doa dulu, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau perkenankan untuk menghirup nafas kehidupan kepada kami untuk kesekian kalinya ya Bapa. Engkau membiarkan dan memperlihatkan segala kuasa-Mu kepada kami. Engkau menunjukkan betapa baiknya Engkau kepada setiap dari kami. Kami mau ya Bapa agar kiranya setiap hidup kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu, karena kami anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Bukan karena Engkau hanya memilih siapa yang Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menetapkan semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang percaya akan segala sesuatu yang telah dinyatakan melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, maka biarkanlah kami anak-anak-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan dan kaki, agar kiranya pewartaan keselamatan itu makin tersebar dan makin banyak saudara-saudari kami yang menerima keselamatan yang sama seperti kami. Kami mau agar kiranya kami mempunyai banyak saudara, agar kiranya kami dalam persekutuan yang sama, bersama dengan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan para rasul serta semua orang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau agar keselamatan itu juga diwatarkan oleh sebanyak orang, maka ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau berdoa agar kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau membimbing kami dan menyertai selalu, agar setiap yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami pribadi masing-masing. Ajarlah kami untuk mau ditegur, ajarlah kami rendah hati agar apapun yang kami laksanakan, apapun yang kami lakukan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari ketenaran, tetapi biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa oleh karena kebaikan-Mu, gerakanlah hati-hati kami, gerakanlah hati dari setiap kami untuk mau membantu, untuk mau menolong sesama, bukan hanya ketika kami mempunyai kelebihan, tapi ajarlah kami memberikan sesuatu dari kekurangan kami, agar kami tahu memberi bukan karena kelebihan, tapi memberi karena kami mempunyai berbeda rasa. Ya Bapa, semua doa dan intensi yang kami doakan pada malam ini kami serahkan. Kami juga mau menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar esok hari kami memulai lembaran yang baru, tetapi kami tahu Engkau adalah Bapa yang mulia, bersama dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, Ia dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Ya Bapa, terima kasih. Doa ini kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Selamat beraktivitas yang mau beraktivitas lanjut. Selamat beristirahat buat teman-teman yang mau beristirahat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman selalu ya. Bye-bye, salve. Shalom teman-teman.